Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin. Anak-anak sekalian, insyaallah mulai pada hari ini kita akan belajar apa saja yang bermanfaat bagi kita, khususnya tentang ilmu tajwid dan juga yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran maupun cara memahaminya. Ya, kita sudah belajarkan bahasa Arab dengan Ustadz Said Samad. Mudah-mudahan Allah izinkan nanti kita belajar tentang metode sekejap. Ya, Pak Haji Budi pernah ikut metode itu dengan almarhum Pak Buyung. Ya, metode sekejap adalah metode bagaimana mengajarkan kepada orang yang bukan orang Arab dan tidak punya background bahasa Arab untuk memahami makna Al-Quran. Ya, nantilah insya Allah kita belajar kalau ada bukunya yang sudah disiapkan. Tapi insya Allah pada pertemuan kita setiap Kamis sore atau Senin sore kita akan belajar tentang tajwidul Quran, kemudian akan mempelajari ini juga gharaibul Quran. Bacaan-bacaan gharib atau bacaan aneh dalam Al-Quran. Sebentar ya. Assalamualaikum. Iya, mengajar Kak dulu. Iya. Iya. Oke, lanjut. Kita mulai ya. Kita belajar santai saja. Sebenarnya kita mau belajar di rumah, ya di masjid juga boleh. Tapi karena mau direkam, jadi kita tuliskan materinya sebentar. Nanti kalau tidak direkam, kita belajar santai saja tentang tajwid yang meliputi makharijul huruf, kemudian ada sifatul huruf, ada juga al-qawaid fi qiraati al-Quran. Yang pertama, sebelum kita ke fasoha ya, ada fasoha, ada sifat huruf, ada makharijul huruf. Apa yang kalian ketahui tentang makharijul huruf, tentang makhraj? Apa itu makhraj? Tahmid, Arul, apa itu makhraj? Iya, makhraj bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Iya. Makhraj itu ismul fa'il. Belajar bahasa Arab kan? Fi'lul madhi, fi'lul mudhari atau isim, kata kerja atau isim? Makhraj. Masjid itu tempat atau kata kerja? Tempat apa? Tempat sujud. Kan dari kata-kata sujud. Masjid, sajada yasjudu sajdatan. Sajada yasjudu, sujud. Tempat sujud disebut masjid. Kunci, fataha yaftahu, membuka. Alat membuka disebut apa? Miftah. Ya, itu nanti wazannya dalam bahasa Arab, insyaallah nanti akan kita pelajari. Makhraj dari kata-kata kharaja yakhruju. Ustaz Said pernah ajarkan kan? Baru dakhala yadkhulu. Dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, ya kan? Apa artinya dakhala? Dakhala, dia laki-laki telah
masuk. Dakhala dia telah masuk maksudnya. Dakhala. Kalau kharaja dia laki-laki telah keluar. Sekarang kharaja makhraj terambil dari kata-kata kharaja keluar. Makhraj tempat keluar. Kalau saya bilang makhraj itu artinya tempat keluar, bukan tempat keluar huruf. Kalau saya bilang makharijul huruf atau makhrajul huruf baru tempat keluar huruf. Paham ya? Sampai situ paham ya. Makharijul huruf. Ada berapa tempat keluarnya huruf? 2. Saya sebut ini. La. Di mana tempat keluarnya? Apa yang sebut? Bibir atau lidah? Oke, lidah. Berarti ada huruf yang keluar dari lidah. Sekarang berapa tempat keluarnya huruf? 1 lidah kan? Salah satunya lidah. Coba Alif sebut huruf ba, jangan goyangkan bibirnya. Bisa tidak? Atau panggil mamanya, mama, tapi tidak goyang bibirnya, bisa tidak? Nah, berarti huruf mim dan ba tempat keluarnya di bibir. Coba sebut ma, tidak goyang bibirnya, tidak bisa kan? Nah, makharijul huruf. Sekarang ada berapa makharijul huruf itu? Makharijul huruf. Makharijul hurufi. Berapa Tahmid? 5. 1 al disebut dengan al-jawf. Yang kedua al-syafatan. Asy-syafatan atau asy-syafataini bisa. 3 baru al-lisan. Kasih harokat ini enggak usah ya. Oke, al-jawf, asy-syafatan, al-lisan. Yang keempat, apa yang keempat? Jauf, syafatan, kedua bibir, lisan, lidah. Apa lagi tadi Tamid? Tenggorokan. Apa bahasa Arabnya tenggorokan? Apa bahasa Arabnya tenggorokan? Anu. Apa bahasa Arabnya tenggorokan? Apa cepat? Tenggorokan. Al-halqi. Izhar halqi. Al-halqi. Yang terakhir ada yang disebut dengan al-khayshum. Al-khayshum. Ya. 5. Sebenarnya ini secara umum ya, secara umum. Ini nanti dihafalkan. Tempat keluarnya huruf ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 16, ada yang 17. Setelah terbagi-bagi. Tapi secara umum ada 5 saja. Pada awalnya juga ada yang mengatakan 4. Karena al-khayshum itu sebenarnya tidak ada huruf yang keluar di situ. Tapi tidak sempurna penyebutan salah satu huruf tanpa al-khayshum.
Apa itu al-khayshum? Kita mulai dari awal dulu. Al-jawf itu apa? Asy-syafatan, al-lisan, al-halqi, al-khayshum. Huruf apa saja yang keluar dari al-jawf? Huruf apa saja yang keluar dari al-lisan? Itu terbagi-bagi nanti. Lisan, ada ujung lidah, ada tepi lidah, ada tengah lidah. Al-halqi, tenggorokan bagian tengah, ada pangkal tenggorokan, ujung tenggorokan. Sama dengan lidah, ada pangkal, ada ujung ya. Nah, kita pelan-pelan mulai dulu dari yang pertama. Artinya apa itu al-jawf? Al-jawf itu adalah rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Apa yang keluar di situ? As-saut al-mad ats-tsalatsa. Suara huruf ketika dipanjangkan ada 3, a, i, u. Coba dirasakan sama-sama. A, i, u. Di mana keluarnya itu? Rongga. Itulah yang disebut al-jawf. Rongga itu seperti pipa, ada lubangnya, itulah rongga. Rongga pipa itu lubang ini rongga. Dari mana keluarnya itu? Dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Harus dirasakan itu. Keluar dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Habis dihabiskan. Tidak tersendat. Kalau tersendat ya kan? Wadduha, tidak begitu. Wadduha, habis. Wallaili idza saja, bukan saja, ya kan? Lil hawa'i tantahi, itu kata Ibnul Jazari. Itu al-jawf. Apa yang keluar dari al-jawf? Al-mad ats-tsalatsa. Yang keluar dari al-jawf adalah huruf yang dipanjangkan, mad itu panjang. Oke. Yang kedua asy-syafatan, kedua bibir. Kira-kira ada berapa huruf yang dikeluarkan dari bibir? Yang tidak bisa disebut tadi kan sudah ada. Apa? Mim, ba, apa lagi? Mim dan ba saja. Apa lagi? Oke, saya bantu, ada 4 hurufnya. Wa, satu lagi. Nun lidah. Ba kan, ba, ma, wa, satu lagi. Huruf fa. Ya kan? Huruf fa. Ya, tidak bisa sebut fa tanpa bibir karena memang tempat keluarnya di bibir. Oke. Waw, ba, ma, fa. Wa, ba, ma, fa. Ya. Itu huruf bibir. Tidak bisa tidak bisa mama, harus bapak, itu kan harus di bibir ya, harus keluar dari bibir ya. Oke, sekarang al-lisan. Ini hurufnya banyak ini. Pembagiannya banyak. Kalau tidak salah ada 4 kali 3 berarti 12. Huruf lidah dibagi menjadi 4, masing-masing hurufnya 3. 4 kali 3, 12 huruf. Semua huruf hijaiyah yang 28 atau 29 itu keluar dari sini semua. Oke, sekarang lisan. Apa itu lisan? Lisan artinya lidah. Maksudnya huruf-huruf yang disebutkan oleh lidah. Yang pertama, kan ada ujung lidah, ada tengah lidah, ada khusus ujung lidah. Ujung lidah yang saya maksud tadi ya, yang pembagiannya ada 4. Ujung lidah ditempelkan di belakang gigi, itu ada 4. Ujung lidah itu menempelnya di 4 bagian, makanya 4 kali 3 12, dan masing-masing hurufnya ada 3. Tapi yang tengah lidah lain lagi, pangkal lidah juga lain, tepi lidah juga lain.
Sebelum kita ke ujung lidah, karena ujung lidah ini yang paling, ini anggap ini lidah ya. Ini lidah. Ujung lidah, tengah lidah, tepi lidah ini. Ini pangkal lidah. Sebelum kita ke sini, kita dari belakang dulu. Pangkal lidah ada berapa hurufnya? Pangkal lidah ada 2. Iya. Yang pertama huruf kha, tenggorokan kan? Nah, huruf lidah, huruf qaf. Huruf qa sama-sama, coba qa. Yang besar suaranya qa. Qi. Harus dirasakan pangkal lidah yang sebut. Qu. Baqa. Baqa. Qa. Oke, dia nanti kita belajar tempat keluarnya dulu. Masalah apa? Sifatnya dia tebal atau tipis nanti kita belajar di sifatul huruf. Huruf qa. Maju sedikit tapi masih di pangkal lidah. Huruf qa kan pangkal, di bawah tahta mizmarul lisan. Ada itu apa lagi namanya ini? Apa bahasa Indonesianya itu? Ada anak lidah itu. Anak lidah ya? Ada anak lidah kan di tenggorokan itu? Ada kan? Di bawah itu kita sebutkan. Ada lidah di bawahnya, pangkal lidah namanya. Sebut di situ qa. Sama-sama qa. Masih pangkal lidah maju sedikit. Ka. Ka. Yang sebut ka lidah atau bibir? Lidah kan, kita belajar lisan. Kita belajar lidah kan? Tapi pangkal lidah. Coba rasakan sama-sama ka. Ki. Ku. Lidah, pangkal lidah ditempelkan di mana? Langit atas. Pangkal lidah ini tempelkan. Coba sebut ka dan rasakan menempel atau tidak sama-sama. Ka. Menempel tidak di langit-langit? Menempel kan? Ki. Ku. Bak. Ya, seperti itu. Sekarang mundur lagi. Pangkal lidah qa. Qi. Menempel tidak di langit-langit? Menempel kan? Rasakan, ulang. Qa. Qi. Ku. Baqa. Ya. Itu pangkal lidah. Sekarang tengah lidah. Siapa yang tahu hurufnya tengah lidah? Ya, sya. Apa lagi? Ja. Apa lagi? Satu lagi. Sya. Jadi tengah lidah ya. Tengah lidah ditempelkan, dinaikkan ke atas di langit-langit. Harus terasa. Coba sama-sama. Sya. Pertengahannya lidah, tengah lidah. Sya. Ja. Apa lagi satu? Masa da tengahnya tidak? Da ujung lidah. Ada 3 hurufnya. Yang pertama sya, kemudian ja, yang terakhir huruf ya. Nah, sama-sama ya. Tengah lidah ya. Yi. Yu. Bai. Tidak boleh bayi, tapi di ayun bai. Oke. Tengah lidah ya. Sekarang ujung lidah. Ujung lidah. Ini kan baru 2 tempat keluar kan? Baru makhraj, al-jauf dan 3 ya, al-jauf, asy-syafatan dan al-lisan. Oke. Sekarang ujung lidah. Ujung lidah ada 4 tempat menempelnya. Ada 4 tempat menempelnya, dan masing-masing tempat menempelnya ujung lidah ini ada 3 hurufnya. Ustadz kasih contoh yang pertama. Ujung lidah ditempelkan di langit-langit atas bagian depan, di atasnya gusi. Hurufnya ada 3, na la ra. Na la ra. Coba sebutkan na. Ditempelkan di langit-langit kan? Tapi di depan, di atasnya gigi, bukan di gigi. Salah kalau di gigi, di atasnya gigi, di gusi. Na, la, ra. Di situ juga ra.
permasalahan tipis ra dan tebal tipis ri dengan ra sama-sama tempat ditempelkannya, sama di tempatnya. Kenapa? Karena tempat keluarnya di situ. Huruf lam ada yang tipis, ada yang tebal. Itu bukan permasalahan tempat keluar. Itu nanti permasalahan sifat. Sifat. Kita belum belajar sifat. Kita sifatul huruf. Kita baru belajar makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Jadi ada yang keluar ujung lidah satu ditempelkan di langit-langit atas bagian depan. Yang kedua di mana lagi? Hurufnya nalara. Ya, di gigi. Di gigi bagian mana? Depan atau belakang? Depan. Bagaimana caranya? Di depan gigi. Huruf apa itu? Di sini. Huruf apa? Ayo, Tamid, huruf apa? Di depan atau di belakang? Oke, belakang. Di belakang gigi seri, kan? Ini gigi di depan, gigi seri namanya. Oke, sekarang gigi seri atas atau bawah? Kalau yang atas apa hurufnya? Coba tempelkan dulu ujung lidah di belakang gigi seri atas. Tempelkan saya di situ. Sebutkan satu huruf kira-kira yang ta, betul. Apa lagi? To. Apa lagi? Da. Ada 3. Ta, da, to. Sama-sama sebutkan setelah Ustaz. Ta. Biasa ta. Da. To. Ta. Ti. Tu. Da. Di mana tempat keluarnya huruf da? Ujung lidah ditempelkan di belakang gigi seri atas. Ini gigi seri di belakangnya, di belakang gigi seri atas. Apa yang ditempelkan di situ? Ujung lidah atau pangkal lidah? Harus ujung lidah. Ujung lidah di belakang gigi seri atas. Sama-sama da. Bukan da. Kalau da itu bukan di langit-langit. Fi amadim mumaddadah. Oh, bukan. Tidak begitu. Ya. Dada. Oh, enggak. Dada. Fi amadim mumaddadah. Dada. Dadi, ya kan di belakang gigi kan? Kalau ujung lidah di tengah di langit-langit atas do Anda bukan ya. Oke, sekarang huruf yang ketiga. To. Satu ta. Dua da. Tiga to. Ta da to. Ya, sudah 6 kan? Yang pertama nalara, yang kedua tada to. Yang pertama ujung lidah, ini ujung lidah ya, ditempelkan di langit-langit atas bagian depan. Yang kedua ujung lidah terus 4 ini. Ujung lidah ditempelkan di belakang gigi seri atas. Sekarang ujung lidah ditempelkan di belakang gigi seri bawah. Tadi atas, sekarang bawah. Nah, tempelkan sekarang ujung lidahnya di belakang gigi seri bawah. Sebutkan huruf yang keluar di situ. Apa? Apa? Ayo harf. Ayo. Apa? Nah, so, betul. So. Apa lagi? Semua huruf yang berdesis. Ya, sa. Apa lagi? Sa. Sya tadi kan di tengah lidah. Syaja dengan ya. Makanya dicatat nanti. Yang pertama huruf sa. Kemudian so. Apalagi satu? Kan 3, semua 3 hurufnya. 3 kali 4 12. 12 hurufnya ini ujung lidah. Insyaallah nata'allamu ila al-khamisah, ila as-sa'ah al-khamisah. Kita belajar 1 jam saja, jam 4 sampai jam 5. Apa? Bukan. Itu ujung gigi seri atas. Puasa semua tak? Puasa Asyura kan? Alhamdulillah. Oke, saya beritahu. Yang pertama sa. Tempelkan dulu ujung lidahnya, tempelkan dulu di belakang gigi bawah. Tidak boleh di atas, di bawah.
Kenapa ini disebut huruf al-asafir, huruf yang berdesis seperti kicauan burung? Karena makhrajnya keluar dari tempat yang sempit. Akan berdesis kan seperti kicauan burung karena keluar dari sela-sela gigi yang sempit. Sa, sama-sama sa, si, tipis, su. Sekarang tebal, so, si, si, su. Yang terakhir za, bukan za tapi za. Huruf ro kasih titik disebut zai. Ya, sama-sama za. Kuat za. Seperti apa? Seperti tawon. Za. Zi. Zu. Baz. Az-zalzalah. Idza zulzila. Itu za-nya bukan itu za, tapi zulzila itu huruf za. Sehingga ada dulu waktu kami diajarkan katanya ada seperti huruf ban meletus. Apa itu huruf ban meletus? Huruf sin, so, dan tha. Ini kalau ada ban bocor, huruf yang dikeluarkan ini anginnya apa? Karena masih banyak anginnya kan? Kalau sudah sedikit anginnya, ini hurufnya so. Kalau ini angin tanpa suara, tha. Tha. Ini namanya huruf ban bocor. Jadi yang pertama sa, so, tha. Tapi tidak, kita bukan ke situ ya. Pembahasan kita ke makharijul huruf. Sudah yang keberapa tadi? Yang ketiga. Apa yang pertama? Ujung lidah ditempelkan di langit-langit atas bagian depan. Ya, hurufnya ada 3. Apa itu? Na, la, ra. Yang kedua, ujung lidah ditempelkan di mana? Di belakang gigi seri atas. Hurufnya 3. Ta, da, to. Yang ketiga, ujung lidah lagi. Semua ujung lidah ini 4. Yang ketiga, ujung lidah ditempelkan di belakang gigi seri bawah. Hurufnya ada 3. Apa itu? Sa, so, dengan za. Za. Oke, Ustaz tuliskan ya. Ini khusus huruf lidah. Huruf lidah yang pertama na, la, ra. Na, la, ra. Yang kedua ta, da, to. Yang ketiga sa, so, dan zai, za. Yang terakhir ujung lidah ditempelkan di ujung lidah dengan ujung gigi. Ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri atas. Za, tha. 3 juga hurufnya. 12. 3 kali 4. Oke, sekarang ikuti Ustaz. Dha. Dha. Di mana tempat keluarnya ini? Ujung lidah atau pangkal lidah? Harus yakin ujung lidah atau pangkal lidah? Di mana ditempelkan? Di mana ujung gigi seri? Hati-hati ya. Ini ujung lidah ke ujung gigi seri. Kalau ini di belakang gigi seri, sama-sama gigi seri, ini di belakang, ini ujung. Paham tidak? Semua ujung lidah. Ujung lidah, ini ujung lidah ditempelkan di langit-langit atas bagian depan. Ujung lidah di belakang gigi seri atas. Ini di belakang gigi seri bawah. Ini di ujung gigi seri depan. Ujung gigi seri atas maksudnya. Berarti, perhatikan, ihtammu. Ujung lidah, ini ujung gigi ya.
ujung lidah bertemu dengan ujung gigi. Bukan digigit, bukan. Kalau digigit berarti kedua ujung gigi. Hanya ujung gigi atas saja. Sama-sama zi, zu, badh, idza, wa idh. Itu hurufnya. Sekarang dha. Ini tipis, ini tebal. Ini permasalahan sifat lagi. Tapi tempat keluarnya sama. Maksudnya posisi lidah sama. Ketika menyebutkan 3 huruf ini, posisi lidah sama. Di mana itu ujung gigi seri atas. Ujungnya, bukan di belakang, ujungnya. Sama-sama huruf kedua. Allah. Allah. Irfa'u aswatakum, angkat suaranya. Allah. Alwi. Alwu. Badu. Badu. La yanalu ahdidh zalimin. Oke. Yang terakhir hurufnya tha. Tha. Harus ada angin keluar, berhembus. Tha. Thi. Thu. Bath. Bath. Thathi. Thu. Bath. Thuthan. Thuthan. Thani. Thafna. Minal muthni. Mathithan. Thanitha. Bukan, jangan sanisa, bukan s, bukan sin, tapi tha. Iya, tha. Oke. Sudah berapa? Sudah ujung lidah. Tempat keluarnya huruf ada 5. Yang pertama tadi apa? Al-jauf. Apa artinya al-jauf? Rongga. Rongga apa? Rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Yang kedua asyafatan, artinya kedua bibir. Hurufnya ada 4. Wa, fa, ba, ma. Al-lisan, lidah. Pangkal lidah, tengah lidah. Satu lagi, tepi lidah. Hanya 1 hurufnya. Apa itu? Ya, huruf bo. Bo, jangan mencucu ya, jangan moncong. Bo, no. Perhatikan. Huruf yang boleh monyong, huruf yang boleh dimonyongkan. Perhatikan bibirnya Ustadz. Huruf yang bisa dimoncongkan bibir ke depan, yang pertama hanya huruf bibir saja. Hanya huruf waw saja, mohon maaf. Hanya huruf waw. Waw dalam keadaan apapun harokatnya harus moncong bibirnya. Fathah. Wa. Kasroh. Wi. Moncong dulu. Monyong dulu kan? Dhammah. Wu. Sukun. Au. Qul lau. Jadi justru salah ketika menyebutkan huruf waw dan tidak moncong bibirnya. Qul la kan tidak boleh. Qul lau kan lau, harus tunaikan itu sifatnya. Qul lau kana al-bahru. Kemudian yang pertama huruf yang boleh moncong adalah huruf wa. Yang kedua semua huruf boleh moncong. Kapan itu? Ketika dia berharokat dhammah. Ba. Kasih dhammah. Bu. Tidak boleh bu. Ya kan? Ma. Mu. Jangan mu. Du. Alhamdu. Semua huruf harus dimoncongkan atau bibir dimonyongkan ke depan, menjulur ke depan ketika huruf itu berharokat dhammah. Tapi selain itu tidak boleh. So tidak boleh. Huruf sin, huruf so lidah atau bibir?
Lidah atau bibir? Lidah kan? Lidah di mana? Ujung lidah di belakang gigi seri bawah. So, coba perhatikan Ustaz. So, jangan so. Kenapa? Karena yang menebalkan huruf itu bukan bibir, tapi lidah. Ketebalan huruf adalah naiknya lidah, diangkatnya pangkal lidah ke atas. So, ro. Jadi bukan ro, urobi bukan, tapi ro. Bibirnya tidak boleh maju ke depan, ya. Nah, seperti itu. Lanjut, huruf bo, huruf bibir yang terakhir. Ini yang paling susah ini. Anak-anakku sekalian, wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu, Allah yang maha benar, Allah yang maha tahu segalanya. Akan tetapi huruf bo ini hanya Nabi yang sempurna menyebutkan huruf itu, dan satu wallahu alam, dan satu orang sahabat, saya lupa juga siapa beliau dan siapa namanya. Intinya hanya Rasulullah yang sempurna menyebutkan huruf itu. Itulah kenapa salah satu kenapa Rasulullah manusia sempurna terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, khairul bashar, sebaik-baik manusia. Salah satunya karena hanya beliau yang mampu menyebutkan huruf-huruf itu dengan baik, khususnya huruf bo. Huruf bo tepi lidah, bukan bukan ujung, bukan pangkal, bukan tengah, tapi tepi lidah, tepi pantai. Pernah dengar? Ada laut kan, air laut, tepinya itu namanya tepi pantai, yang ada pasir itu namanya tepi pantai. Ini tepi lidah. Di mana ditempelkan? Gigi apa namanya ini? Gigi geraham. Gigi geraham kanan atau kiri? Bawah atau atas? Atas, betul. Jadi tepi lidah ditempelkan di gigi geraham, terserah kanan atau kiri. Boleh kedua-duanya. Iya kan? Jadi bukan begini. Allah. Bukan ujung lidah yang dibengkokkan ke gigi, tapi tepi lidah yang sekarang begini. Anak-anakku sekalian, tempelkan semua tepi lidahnya di gigi geraham, terserah mau kanan atau kiri, atau kedua-duanya bisa. Tempelkan saja. Sudah menempelkan yang di atas, tepinya tepi. Allah. Susah kan? Wal ardi. Memang ujung lidah juga tersentuh di bagian gigi depan. Itu tidak apa-apa, tapi bukan di situ tempat keluarnya. Tempat keluarnya di tepi lidah, ditempelkan di di mana? Di gigi geraham bagian atas. Sama-sama. Allah. Jangan bo, tidak moncong ya. Allah. Lu. Ba'dhin berhentinya ba'd. Jadi bo-nya harus disebutkan juga setengah. Nanti kita pelajari di sifat al-huruf. Itu huruf lidah. Terakhir. Al-khayshum. Tidak, keempat ya. Keempat al-halqi. Apa itu al-halqi? Tenggorokan atau kerongkongan. Berapa hurufnya? Izhar halqi berapa hurufnya? Berapa? Jangan ragu, berapa? 6 kan? Itulah huruf tenggorokan. Izhar halqi berapa? Ada 6. Kenapa disebutkan izhar? Karena ketika didahului nun sukun, itu nanti belajar tajwid kita. Itu dipelajari tajwid. Nun sukun bertemu dengan huruf yang 6, maka disebut dengan izhar halqi. Cara membacanya dibaca jelas, terang, dan tidak berdengung. Contoh A, nun sukun sebelumnya
Bukan. Man amana. Ain an'amta. Ada berapa huruf tenggorokan? Ada 6. Huruf tenggorokan yang 6 ini dibagi juga. Ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Pangkal itu paling bawah. Kira-kira huruf yang dipangkal ini huruf masing-masing 2. Kan ada 6 dibagi 2 semua. Pangkal 2 huruf, tengah 2 huruf, ujung juga 2 huruf. Pangkal tenggorokan hurufnya ada 2. Yang pertama A dengan H. Sama-sama A. Bersih jernih A. Biasa A. I. U. Ba. As-sama. Itu hamzah yang matikan A. Yang kedua H. H. Sama-sama H. Hi. Hu. Ya. Ini hurufnya H. Kalau orang Bugis mengatakan halompo, ya kan? Tapi huruf H ini tidak boleh ditekan-tekan. H tidak boleh, karena dia bukan huruf tebal. Tidak tebal itu huruf H. Huruf tebal itu hanya khussadagtin qiz. Tidak ada huruf H di situ. Ya, ada kha, sa, ba, tidak ada ho, tidak. H, dia tidak tebal. Sama-sama H. Hanya mengalir, kan? Ihdina, bukan ihdina, tidak. Ihdina. Ya, sama-sama H. Jangan ho, jangan. Itu tebal. H. Beda lagi H, beda. H. Hi. Hu. Bah. Ihdina al-qari'ah. H kan? Tapi dia hurufnya ta. Tapi karena berhenti diganti dengan H. Al-qari'atu bila waqaf dibaca al-qari'ah. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ada 2 hurufnya, A dengan H, dihafalkan. Sekarang tengah lidah, tengah tenggorokan, mohon maaf. Hurufnya ada 2. A dengan H. A. Sama-sama A. Dirasakan bahwa dia betul-betul keluar di tengah tenggorokan. A. I. Eu. Oke, kita mau berhenti sejenak di sini ya. Bukan, dia tidak keluar di hidung. Coba tutup hidungnya. Sebutkan A. Perhatikan Ustaz. A. Yang tersumbat di hidung salah. Yang benar Alhamdulillahi rabbil bukan bukan. Itu huruf ain, huruf hidung atau tenggorokan? Nah, tenggorokan, sama-sama sekarang tutup lidah hidungnya. Bilang Tersumbat tidak? Tersumbat kan? Kalau tersumbat masih salah, mari belajar. Coba satu-satu. Tutup hidungnya. Tersumbat. Terus. Jangan terserah atau u. Coba. Masih. Coba perhatikan Ustadz. Ustadz yang pertama tidak tutup hidung dan tutup hidung. Suaranya sama. Kalau tersumbat, ini yang tersumbat. Yang tidak, kan memang dia di tenggorokan, ya kan? Coba. Oke, you. Oke. Next, you must study, oke? Oke, lanjut. Lagi.
Jangan dilepaskan saja. Jangan ya, tapi sudah hampir benar ini. Coba. Masih kan? Tutup betul-betul rapat hidung. Coba Arul. Lagi. Ya. Tapi belum sempurna. Sudah tidak di hidung tapi belum sempurna penyebutan ainnya. Coba. Masih kan? Coba. Jangan ngap-ngapan seperti ikan tertinggal apa ya? Kehabisan air. Lanjut. Lanjut. Masih di hidung. Lanjut. Masih, ya. Belajarlah untuk tidak mengeluarkan huruf ain dari hidung. Apalagi kalau sudah baca Al-Quran bukan hanya huruf ain, bahkan dengung pun mad itu, mad ya, bukan dengung ya, mad. Coba bilang tutup hidungnya, tidak boleh itu di hidung. I, u. Pastikan u-nya tidak di hidung. Tapi kalau sudah baca Al-Quran sudah di hidung biasanya. Yaqulu, man yaqulu, ya kan? Harusnya yaqulu, tidak boleh di hidung. Ya, oke. Ain tidak boleh keluar di hidung. Apalagi ha. Sama-sama ha. Tengah atau pangkal? Tengah. Yang pangkal ha. Yang tengah ha. Sama-sama hi. Hu. Biasanya ini biasanya diperhatikan oleh orang yang kepedisan. Tidak ada orang yang kepedisan pakai ha dipakai. Atau orang yang ketawa itu pakai pangkal. Tidak ada orang mak lampir kapan. Oke. Yang terakhir ujung tenggorokan. Pangkal tenggorokan kan ada dua. Tengah tenggorokan juga dua. Sekarang ujung tenggorokan ada dua. Apa lagi yang belum? Kha dengan gha. Benar sekali. Kha, gha, sama-sama kha. Dibuka karena dia fathah. Fathah itu terbuka. Dibuka berarti bukan monyong, bukan khu, bukan. Terbuka. Kha. Gha. Bukan g ya, bukan go tapi gha. Ada mengalir. Gha. Ghi. Ghu. Mag. Bukan mag. Oke, maghdubi. Baik. Yang terakhir, yang kelima, al-khayshum. Apa itu al-khayshum? Tempat keluar huruf ada 5. Yang pertama al-jawf, rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Asyafatan, kedua bibir. Al-lisan, al-halqi, tenggorok. Yang terakhir, yang kelima, al-khayshum. Apa itu rongga? Rongga hidung. Huruf apa yang keluar di situ? Tidak ada huruf yang keluar di situ. Yang keluar di situ hanya huruf yang berdengung. Ya, cocok tadi alif, mim, salah satunya mim dengan nun. Ya. Intinya semua huruf yang didengungkan tidak sempurna, itu sebabnya tidak sempurna tanpa rongga hidung. Itu sebabnya ulama tajwid, para pakar tajwid atau ahli qiraat itu memasukkan bahwa al-khayshum termasuk
salah satu tempat keluarnya huruf, karena tidak sempurna dengung tanpa rongga Coba inna, tutup rongga hidungnya, tutup hidungnya. Bisa tidak? Amma, tidak bisa. Bisa tidak? Tidak bisa, ya tidak bisa. Oleh sebabnya para ulama memasukkan rongga hidung itu termasuk bagian makharijul huruf atau makhrajun min makharijul huruf al-khams al-ammah. Adapun yang umum itu ada 7 atau 18. Kan sudah dibagi tadi. Lidah ada 4. Ujung, tengah, pangkal, tepi. Itu kalau dibagi semua, tenggorokan ada 3. Itu semua ada 7 atau 18. Tapi secara umum ada 5. Oke. InsyaAllah nanti kita akan praktekkan langsung di surah Al-Baqarah atau surah Al-Fatihah dulu ya, yang setiap hari kita baca di pertemuan selanjutnya insyaallah. Fikum man yas'al an darsina fi hadzal masail mubarak. Hal minkum man yas'al, apakah di antara kalian ada yang bertanya tentang pelajaran kita, atau mungkin apa saja yang berkenaan dengan tajwid atau huruf? Ada? Ya, tafadhal. Ya? Oh, ya. Huruf ain. Huruf ain maksudnya tidak sempurna tadi, kurang tahqiq. Kurang tahqiq. Jadi huruf itu anak-anakku sekalian perhatikan. Membaca huruf, membaca Al-Qur'an, semua huruf itu harus ditahqiq. Ditahqiq itu haqqan. Haqqan maksudnya wa ati kulladzi harfin haqqahu. Hak itu adalah haknya, bahasa Indonesia kan? Haknya. Contoh. Hak saya mendapat 100%. Contoh, ada pembagian harta dan saya mendapatkan 100 juta. Hak saya 100 juta kan? Tapi yang sampai kepada saya 70 juta, berarti masih ada 30 hak saya yang belum saya dapat. Begitupun huruf. Contoh saya sebut ha. Sudah benar. Tapi Anda belum tunaikan haknya. Yang benar ha. Seperti itu kan a. Sudah benar a. Yang benar a. Kha. Sudah benar, tapi masih 70% kha. Yang benar kha. Tebalkan. Alirkan kha. Go. Tidak benar. Sudah benar, tapi yang paling benar gha. Ghi. Ghu. Itu maksudnya tahqiq. Tidak salah, benar, hanya ditunaikan, disempurnakan. Baik disempurnakan penyebutannya atau sifatnya ataupun harokatnya. Contoh, saya berikan contoh lagi. Ini benar tidak kalau saya baca seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Benar atau salah? Benar kan? Tapi tidak tahqiq. Tidak juga masih kurang tepat penyebutan harokatnya. Harokat itu apa saja sih harokat itu? Fathah, kasrah, dhammah, banyak kan? Fathatain, kasratain, dhammatain, tasydid, sukun, ya kan? Coret panjang, itu harokat. Kalau saya sebutkan Bismillahi, benar tidak? Bismillahi, benar tidak? Salah kan? Mungkin benar tapi kurang tepat. Apanya yang kurang tepat? Harokatnya. Tunaikanlah harokatnya itu, kasih, kesempurnakan. Jangan besme. Alaihim. Alaihim. Ya kan? Sering sekali kita membaca Al-Quran seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah benar secara pendengaran, sudah benar, tapi belum tahqiq, belum sempurna.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harokatnya disempurnakan, hurufnya disempurnakan, ketukan-ketukannya disempurnakan. Kalau dengung berapa harokat? Jangan di sini 2 harokat, di sini 1, di sini 3. Innalladzina amanu. Begitu berdengung inna harus sama, dengungnya yang terakhir harus sama. Qul a'udzu birabbin nas. Dengungnya nunnya harus sama sampai terakhir. Ilahin nas. Sudah salah itu? Sudah beda dengan yang pertama kan? Ilahin, tahan dulu, ilahin nas. Na-nya pun harus sama dengan yang pertama. Karena mad arid lisukun. Mau 2 harokat, 2 harokat semua. 4 harokat, 4 harokat semua. 6 harokat, 6 harokat semua. Apalagi contohnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. 6 harokat. Tiba-tiba ayat kedua hanya 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tidak boleh. Kalau berhentinya 6 harokat, 6 semua sampai terakhir. Itu mad arid lis sukun. Belum kita belajar, itu kita belajar tajwid nanti. Kita belajar ini dulu, ya. Sudah ya. Masih ada yang bertanya? Sudah. Sekarang sudah jam 5. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan ما تعلمنا اليوم ينفعنا في الآخرة إن شاء الله. عسى الله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا ويجعلنا إن شاء الله أن نجتمع في الجنة بسبب هذا الدرس إن شاء الله تعالى. Mudah-mudahan salah satu yang memberatkan timbangan kita di hari akhirat karena kita belajar membaca, belajar menghafal, belajar mentadabburi dan juga mengamalkan Al-Qur'an insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.